Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat maghrib dan isya, bapa-bapa dan ibu-ibu, serta gurai-gurai dan tuan yang Allah muliakan insya-Allah di dunia dan di akhirat. Kita akan sambung pembahasan kita. Kita masih membahas seputar adab-adab ketika berbicara atau adabul kalam. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas salah satu adab dalam berbicara adalah kalau ingin berbicara maka bicarakanlah yang baik-baik saja. Kalau tidak bisa, lebih bagus diam saja. Jadi pilihannya antara diam atau bicara yang baik. Tidak ada pilihan ketiga, yaitu disuruh bicara dengan perkataan-perkataan yang buruk atau tidak bermanfaat. Baik, kita sudah bahas panjang lebar masalah itu. Dan malam ini kita sambung adab berikutnya adalah qillatul kalam wa karahiyatu kasratihi. Sebaiknya kalau tidak perlu jangan banyak bicara. Wa karahiyatu kasratihi, makruh hukumnya banyak bicara kalau tidak dibutuhkan atau tidak bermanfaat. Makruh. Jadi yang diutamakan adalah sedikitnya bicara tapi banyak berbuat. Kenapa begitu? Karena orang yang cenderung banyak bicara yakunu sababan fil wuqu' fil itham. Orang yang terlalu banyak bicara kemungkinan besar menyebabkan dirinya bisa jatuh ke dalam dosa. Dan tidak ada satu jaminan pun bahawa yang dibicarakannya bisa menyelamatkannya. Karena ketika sekian banyak kata-kata yang keluar, karena terlalu banyak, salah satunya dikhawatirkan menyebabkan dosa. Maka supaya tidak berdosa, lebih bagus jangan banyak bicara. Jadi maksud jangan banyak bicara di sini adalah apabila bicara itu tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat, memang disuruh perbanyak. Maka dari dulu sejarahnya berdakwah itu dengan lisan, salah satunya itu memang disuruh banyak bicara. Artinya disuruh banyak memberi nasihat, itu bermanfaat. Jadi mengajar, baik di sekolah, memberi pengajian, memberi nasihat, tausiah, atau apapun bentuknya, kalau itu memang disuruh, itu bermanfaat. Karena setiap kalimat yang keluar kalau untuk kebaikan berpahala sedekah. Itu sudah kita bahas minggu yang lalu. Makanya sempat kita katakan minggu yang lalu, seorang perempuan atau isteri yang mepep-pep, yang kerjanya merepet di rumah, tapi dia merepet karena kebaikan, dia merepet karena ingin suaminya dan anak-anaknya masuk surga bersamanya, itu merepet berpahala. Yang tidak berpahala, yang tidak bermanfaat. Jadi kalau begitu, bukan maksud bahawa disuruh banyak diam kalau dalam kebaikan, tidak.
Sehingga kalau ada orang bertanya tentang satu hukum, lalu dia diam saja, mengingat bahawa disuruh banyak diam, itu sudah salah tempat. Kalau ditanya tentang sesuatu, harus jelaskan. Dan waktu menjelaskan, jangan berbohong. Kalau tidak tahu, bilang tidak tahu. Tidak usah merasa minder, tidak usah merasa berkecil hati, tidak usah merasa rendah ketika tidak tahu, lalu kita mengada-ngadakan jawaban. Malah bisa menyesatkan. Jadi ini pembicaraan yang disuruh tahan-tahan. Artinya kalau tidak bermanfaat. Kalau bermanfaat, lanjutkan sebanyak-banyaknya, karena itu setiap kalimat berbuah pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam salah satu hadis dari Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah berkata, innallaha harrama alaikum, sesungguhnya Allah mengharamkan kepadamu beberapa perkara. Jadi ini yang mau dibicarakan Nabi, beberapa perkara, tapi nanti fokusnya pada tentang jangan banyak bicara. Nah, selengkapnya hadis ini berbunyi, Allah haramkan kepadamu yang pertama uquqal ummahat, yaitu durhaka kepada orang tua. Al-ummahat itu bahasanya jamak dari ummun, artinya ibu. Tapi yang dimaksud di sini adalah kedua-duanya. Tapi kenapa hanya disebutkan ummahat di sini? Karena kecenderungan anak itu durhaka lebih kepada ibunya dibandingkan ayahnya. Kenapa begitu? Karena anak rata-rata lebih berani melawan ibu daripada melawan ayah. Kalau melawan ayah baru setengah perlawanan, kadang-kadang tipak. Kalau melawan ayah. Kalau melawan mamak, mamak hanya bisa menguraikan air mata. Hatinya lebih pedih daripada hati ayah. Kenapa? Karena anak ini berada di dalam perutnya selama 9 bulan. Yang memberi susu untuknya bukan ayah. Maka tidak ada air susu ayah, yang ada air susu ibu. Dia yang merasakan kasih sayang berlebih kepada anaknya. Maka durhaka kepada ibu lebih sering terjadi daripada durhaka pada ayah. Oleh karena itu kita hari ini enggak ada legenda yang menyatakan durhaka pada ayah. Walaupun ada, tetapi tidak banyak terjadi. Maling kundang legenda. Artinya bukan cerita sebenarnya, tapi legenda yang baik untuk diceritakan. Itu durhakanya bukan pada ayah, pada ibu. Sampuraga pada ibu. Sang hanada demeng lom cerita durhaka pada ayah. Walaupun ada, tapi tidak jadi legenda. Nah, makanya Rasulullah mengatakan, haram bagimu durhaka pada ibu-ibumu, karena itu yang lebih sering terjadi. Tapi yang maksudnya dua-duanya durhaka. Kepada ayah pun durhaka. Nah, jadi jemaah mereka Allah Subhanahu Wa Taala, berhati-hati kedurhakaan terhadap orang tua, karena ini menutup pintu surga. Durhaka pada orang tua menutup pintu surga. Dan salah satu yang diandalkan oleh para nabi adalah bakti pada orang tua. Nabi Isa waktu bicara waktu bayi, salah satu yang dia sebutkan adalah wa barram biwalidati. Aku akan menjadi nabi dan aku adalah anak yang paling berbakti kepada ibuku. Nabi Isa menyebut ibu karena tidak ada ayah. Tapi waktu bayi dia sudah sebut itu. Berarti kalimat ini menjadi andalan para nabi. Bud para nabi berbakti pada orang tua. Makanya ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, wa mana'an, kata Rasulullah. Allah haramkan kepadamu sifat man'an, itu melarang arti dasarnya. Yang dimaksud di sini adalah dia pelit. Dia mencegah dirinya mengeluarkan harta. Maka Allah mengharamkan sifat pelit. Orang pelit, jangankan Allah, manusia pun tidak suka. Kita ini biasanya kalau berteman, ada yang waktu pertama kenalan berbaik-baik. Ketika sudah mulai saling memberi,
diajak traktir, yang bayar kita terus-terusan, dia enggak pernah bayar, itu kita sudah mulai menandainya. Kita akan memblacklist. Kita akan katakan ke orang, hanjik kengon, enggak bisa kita jadikan kawan. Saya terus-terusan yang traktir. Dia cuma makan, makan, makan dan makan. Kerja saya traktir, traktir, traktir dan traktir. Orang pelit saja tidak disukai. Tidak ada isteri yang berbangga dengan suaminya yang pelit. Belum pernah ada saya dapat laporan, alhamdulillah Ustaz, suami saya kredit dan alhamdulillah. Tidak ada. Tidak ada yang mengatakan dan membanggakan. Tidak ada suami juga yang suka kalau istrinya pelit. Tidak ada teman yang membanggakan orang pelit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Ma min yaumin yusbihul ibad." Setiap hari yang dilalui oleh manusia, illa malakan yanzilan, kecuali pasti ada dua malaikat yang selalu mendampinginya. Malaikat kalau mendapatkan orang ini adalah orang yang dermawan, maka malaikat berdoa kepada orang ini kepada Allah. Apa doanya? Nabi sebutkan, Allahumma a'ti mumfiqan khalafa. Ya Allah, gantilah semua harta yang telah dikeluarkan oleh orang dermawan ini. Itu doa malaikat untuk orang dermawan. Ya Allah, gantilah semua harta yang dikeluarkan oleh orang dermawan ini. Makanya orang yang ahli sedekah itu tidak pernah bangkrut. Anak-anaknya ketika dia meninggal tetap berjaya. Kalau orang yang ahli sedekah ketika dia meninggal dikenang sepanjang masa. Kita tidak bisa membalas ke orang tuanya, pasti orang mengatakan sayang anak ke, sayang anak-anaknya, kehilangan ayahnya yang baik. Maka semua orang berlomba-lomba untuk memberi beasiswa kepada anak ini. Walaupun orang tuanya telah meninggal, tapi yang terkenang adalah kebaikannya. Tapi sebaliknya, kalau orang ini pelit kepada Allah, pelit kepada manusia, malaikat juga berdoa dengan doa Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, hancurkan harta orang yang pelit ini. Ini doa malaikat. Ya Allah, hancurkan harta orang yang pelit ini. Makanya orang pelit hancur hartanya. Pertama, Allah bangkrutkan. Yang kedua, hartanya tidak berkah. Yang ketiga, tidak maju-maju karena kawan satu-satu minggir. Kawan satu-satu minggir. Jangankan kawan, tukang saja enggak mau jadi tukang dia satu orang pun. Ketika dia mau buat bangunan, dicari tukang, sudah menyebar viral di antara tukang, baik kerja bapak kreatnya. Enggak ada yang mau jadi tukang dia. Tukang saja enggak ada yang mau. Apalagi teman. Bisnis enggak jalan. Kenapa? Semua orang sudah menandai jangan berbisnis dengan dia. Jangan bisnis, rugi kita. Pelit sekali orangnya. Makanya kadang-kadang orang begini dibangkrutkan Allah. Bagaimana caranya? Ditipu sama tukang yang terjebak. Jadi ada tukang yang belum tahu, mungkin diambil tukang dari Kuta Cane, karena tukang dari semua enggak ada yang mau lagi sama dia. Akhirnya ambil tukang dari luar. Rupanya Masya Allah tidak dibayar hasil keringatnya. Ketika diminta uang setiap minggu tidak dikasih, dikatakan ini, bilang ini. Lalu dia terlalu detil urusan ini, urusan itu. Orang sudah capek, tapi belum dibayar. Akibatnya apa? Ditipu oleh tukangnya. Jadi bangunan ditipu. Kadang-kadang ditipu harga barang. Kadang-kadang di dalam semen, dalam bangunan, dalam semen bangunan itu mungkin enggak ditaruh batu bata sama tukang. Mungkin ditaruh kaleng kongguan. Cari kaleng-kaleng kongguan atau aqua gelas. Aqua peluknya aqua, mungkin kepeduk lamnya. Kata tukang berkemah. Biar hancur terus semuanya. Itu akibat terlalu pelit. Isteri minta cerai. Kenapa? Tidak tahan. Tidak tahan. Yang dia bawa pulang tiap malam hanya kacang rebus. Itu pun cuma 1,000 tiap malam. Kata isteri sekali-sekali bawalah bohdrin. Yang dia bawa kulitnya. Bohdrinnya dia ambil duluan di luar.
Belanja, sudah kasih belanja 1 juta, itu untuk sebulan. 1 juta sebulan. Buka tudung saji, komplain. Kok ini, 1 juta apa nasib di bulan. Sekarang hidup itu enggak cukup. Bencong saja perlu modal 10 juta. Ya, bencong, hana normal. 10 juta berlai, Masya Allah. Maka Bapak Ibu menaka Allah, semua benci kepadanya. Allah pun benci kepadanya. Sedekah tidak pernah, kalau lewat celeng masjid, andalannya yang 500 terusan. Dia mengumpulkan yang 500 terusan. Lewat celeng masjid, 500. Besok 500. Sebulan, 500 kali 3, 15,000 sebulan. Subhanallah. Itu pun kalau tiap hari ke masjid. Kalau ke masjid seminggu sekali, berarti cuma 2,000 dalam sebulan. Subhanallah. Pelitnya minta ampun. Tidak mau menolong sama sekali. Makanya jadi orang pelit itu tidak baik. Kemudian Rasulullah sambung, orang yang diharamkan Allah berikutnya untuk dilakukan, pekerjaan atau amal yang diharamkan berikutnya adalah wahatin. Tadi pelit, kemudian wahat. Wahat itu, hatun itu orang yang suka mengemis. Allah haramkan menjadi pengemisnya buat haram sebenarnya. Dibolehkan mengemis dalam satu hadis, disebutkan ketika memang kita dalam keadaan gawat darurat, tidak ada makan lagi, itu dibolehkan untuk mengemis, maksudnya berhutang, atau kita ditimpa dengan sebuah musibah yang perlu membebaskan diri dari musibah itu, perlu uang, contoh sakit, enggak ada uang lagi. Dari situ kita sedikit menghibah ke orang lain untuk meminta, dibolehkan. Tapi kalau hidup masih cukup, jangan biasakan hidup mengemis. Jangan biasakan. Karena pengemis itu siang hari tidak mulia, malam hari terhina. Hanagat je ke pengemisnya. Jangan menghibah-hibahkan diri di hadapan orang. Karena Allah sudah punya sifat Rahman dan Rahim. Allah tahu hambanya yang perlu dikasihani. Kadang-kadang sifat sayang Allah, Allah turunkan untuk seseorang agar menjadi miskin. Memang Allah jadikan dia miskin agar mudah dimasukkan surga. Tapi jangan jadi pengemis. Dalam hadis yang lain, Rasulullah mengatakan, "Man fataha baba mas'alatin, fatahallahu alaihi baba faqrin." Barang siapa yang sudah mulai membuka pintu mengemis, artinya sudah mulai mengemis, maka fatahallahu alaihi baba faqrin. Allah buka untuknya pintu kefakiran. Ini makanya tidak baik. Meminta-minta ke orang tidak baik. Walaupun kita cacat, walaupun kita diberi Allah kurangan, jangan mengemis. Lebih bagus berdiri di pintu masjid, jualan plastik kreh-kroh. Plastik kreh-kroh apa bahasa Indonesianya? Kresek. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Jualan plastik kresek. Pasti orang ketika jual plastik kresek dilihat cacat, orang pasti belinya 1 tapi bayarnya untuk 10. Itu lebih mulia daripada tak den jaro tapi. Ini ada yang memang mengemis dan menipu sekaligus. Ini ada yang model mengemis sekaligus menipu. Selalu bicara dengan saya, istri saya baru tertabrak. Kadang-kadang kita dihentikan di tengah jalan keluar dari masjid, nedong dia siat. Nah, hai, saya mau bicara, istri saya tertabrak, kemudian istri saya butuh dana, segala macam. Itu yang model-model begitu, ujung-ujungnya, tolonglah, butuh dana sekitar 700,000. Padahal tidak begitu ceritanya. Memang tidak ada kejadian itu kadang-kadang. Ini sekaligus mengemis, sekaligus menipu. 2 pekerjaan terhina dia telah lakukan. Maka Rasulullah melarang. Kemudian wa'dil banat. Amalan berikutnya yang diharamkan dalam satu hadis ini adalah membunuh anak perempuan. Ini masa lalu nih. Masa lalu memang orang dulu suka membunuh anak perempuan. Kenapa begitu? Karena anak perempuan dianggap tidak berharga. Tidak bisa membela keluarga. Tidak bisa diajak perang. Anak perempuan bukan dijadikan sebagai ahli waris, dijadikan sebagai barang warisan. Begitu nasib perempuan di masa lalu. Ketika datangnya Rasulullah lah yang diperintahkan Allah mengangkat derajat perempuan dari kehinaan di masa jahiliyah. Maka mulailah keluar hadis-hadis Nabi. Barang siapa yang diberikan 3 orang anak perempuan, lalu dia memuliakan, mensalehahkannya, maka orang tuanya haram disentuh oleh api neraka. Yang punya 3 anak
perempuan. Dia buat tiga-tiganya salihah. Ya, dimuliakan, dia buat salihah, orang tuanya haram masuk api neraka. Tapi kalau orang tuanya salat, karena ada model orang tua, nak masuk pesantren ya nak pakai jilbab ya nak, dia enggak salat. Nah, yang punggung-punggung lagi nah. Dia enggak salat, dia hanya mensolehkan anaknya. Ini enggak bisa buka kunci surga juga. Lalu Jabir berkata, ada yang bertanya bagaimana dengan yang punya 2 orang anak perempuan saja ya Rasulullah? Kata Rasulullah, begitu juga. Jadi yang punya 2 anak perempuan jangan sedih dan enggak usah tanya lagi karena sudah ditanya sama sahabat. Hana pupu kata Rasulullah, yang 2 anak inang kalau dipelihara dengan baik sampai salihah, orang tuanya haram neraka. Kata Jabir di ujung hadis, kami tidak berani bertanya sekali lagi. Padahal kami semua ingin bertanya, bagaimana kalau cuma 1 anak perempuan ya Rasulullah? Tapi Jabir menjawab sendiri, kami yakin kalau kami tanya, pasti Rasulullah menjawab, 1 pun dapat. Yang punya 1 anak perempuan pun pasti haram neraka orang tuanya. Kalau yang 1 itu dipelihara. Kenapa enggak disebutkan anak laki-laki? Karena dari dulu anak laki-laki sudah dimuliakan. Itu hadis-hadis itu untuk memuliakan anak perempuan yang dulu dibunuh-bunuh. Dibuang-buang, dibunuh-bunuh, diinjak-injak. Jadi makanya diharamkan membunuh anak perempuan. Mengingat masa lalu. Nah di sini baru berikutnya kalimat berikutnya Rasulullah mengatakan wa kariha lakum qila wa qala. Dan Allah benci kalau engkau melakukan qila wa qala. Apa qila wa qala? Yaitu banyak bicara. Qil wa qal, banyak bicara. Arti banyak bicara, bicara yang tidak bermanfaat tadi. Makanya kalau bicara banyak boleh, tapi usahakan ada sesuatu yang bermanfaat dari bicara itu. Kalau hanya duduk-duduk di warung kopi, mulai dari habis Isya sampai jam 11 baru pulang, kesimpulan habis duduk itu apa? Ini duduk di warung kopi ni. Ini kebiasaan orang kita duduk dari jam 8:30 habis Isya, kemudian sampai jam 11, jam 12 baru pulang. Kesimpulannya apa? Apa yang bisa dibawa pulang dari duduk di situ? Ada dakwah, ada manfaat, ada yang bicara tentang agama, atau hanya bicara mencari judul? Karena ada yang model kadang-kadang cari judul, enggak tahu mau bicara apa lagi, diam sebentar, lalu cari judul baru. Mulai bicara masalah Ronaldo, masalah Sodomnya, ya, hana tak lu ikutinya. Messi, bicaranya masalah itu, nomor punggung, nomor-nomor gol, tak hafal idanyo. Itu setelah itu apa manfaatnya? Tidak ada. Inilah orang yang dibenci Allah, suka bicara tapi tidak bermanfaat. Kumpul tapi enggak ada manfaat kecuali ada dakwah di dalamnya, atau ada yang curhat mencari hukum. Kita bisa duduk di kedai kopi, kita berhadapan dengan orang-orang yang bermasalah. Ada yang masalah dengan istrinya, ada yang masalah dengan mertuanya, curhatnya ke kita, lalu kita lepaskan satu-satu. Yang dengan istri kita suruh cerai, yang dengan mertua kita suruh, kita yang lepaskan ini agak bodoh sedikit cara jawabnya. Tapi intinya kalau ada orang curhat hukum berarti ada manfaat. Jadi kalau begitu Allah benci kepada orang yang suka bicara tapi tidak bermanfaat. Kemudian satu lagi yang terakhir dalam hadis ini, wa kasratus su'al, dan juga Allah benci kepada orang yang banyak tanya. Allah benci kepada orang yang banyak bertanya. Makanya Bapak setelah pengajian ini jangan tanya-tanya, diam-diam saja. Diam-diam saja. Ini bahasa Nabi banyak bertanya. Ini maksudnya bertanya tentang melawan Al-Quran. Jadi tidak yakin dengan kalau Al-Quran mengatakan sesuatu dia melecehkannya, meremehkannya, bertanya untuk ulok-ulok. Enggak boleh, itu haram. Begitu juga kita dalam pengajian siapapun, bukan dengan saya saja, kepada semua guru, kalau tanya yang ikhlas. Jangan ada rencana tanya yang sifatnya mengolok-olok apakah rencana mempermalukan gurunya atau ingin menampakkan dia lebih alim. Nah, jadi ini yang menyebabkan kemurkaan Allah. Nah, baik. Jadi Bapak Ibu melakukan Allah, ini hadis Nabi yang intinya adalah jangan banyak bicara kalau tidak penting.